Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman semua. Yang saya hormati kepada Ibu Iklima, Eskepnes Mkep, selaku dosen fasilitator mata kuliah K3KP. Dan yang saya hormati juga teman-teman A4 yang saya banggakan. Pada sore hari ini, saya Mutiara Mawati selaku moderator akan memandu acara dengan materi analisis studi kasus penyakit akibat kerja pada perawat. Adapun susunan kelompok kami, yang pertama ada Nisa Aulia, yang kedua ada Husya Darmawan, yang tiga ada Ulia Afkarina, yang keempat ada Rian Tania Anugrahanti, yang kelima ada Citra Monika, yang keenam ada Mutia Rahmawati, yang ketujuh ada Karina Widyasti, dan yang kedelapan Safira Ratna Dewi, dan yang terakhir Kairunisa Anabila. Tanpa berlama-lama, saya mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu tentang pendahuluan. Latar belakang. Perawat bekerja memberikan perawatan kepada pasien dengan masalah kesehatan yang beragam. Bekerja dalam kondisi lingkungan tersebut tidak menutup kemungkinan perawat akan mengalami cedera atau menderita penyakit akibat kecelakaan kerja. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan 2019, tercatat sebanyak 114.000 kasus kecelakaan kerja dan mengalami kenaikan kasus sebanyak 55,2% menjadi 177.000 di kasus di tahun 2020. Oleh karena itu, makalah ini membahas analisis lebih lanjut mengenai PAK pada perawat yang disajikan dalam bentuk studi kasus agar dapat menjadi pembelajaran dan meminimalisasi resiko terjadinya PAK di masa depan. Next. Adapun rumusan masalah yang kami angkat, yaitu yang pertama, bagaimana penjelasan mengenai penyakit akibat kerja pada perawat baik secara menular maupun tidak menular. Yang kedua, bagaimana penjelasan mengenai penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja pada perawat. Yang ketiga, bagaimana upaya pencegahan untuk mengantisipasi dan mengurangi resiko akibat penyakit kerja. Yang keempat, bagaimana penjelasan mengenai ergonomi dan mekanika kesehatan dalam konteks penyakit akibat kerja pada perawat, dan yang terakhir bagaimana analisis studi kasus penyakit akibat kerja pada perawat. Next. Tujuan umum yaitu mengetahui kemungkinan bahaya di lingkungan kerja agar menjadi pembelajaran dan meminimalisasi resiko penyakit akibat kerja pada perawat. Dan tujuan khususnya yaitu mengetahui penjelasan PAK pada perawat secara menular maupun tidak. Yang kedua, mengetahui penjelasan mengenai penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja pada perawat, mengetahui upaya pencegahan untuk mengantisipasi dan mengurangi resiko akibat penyakit kerja, dan yang keempat, mengetahui penjelasan ergonomi dan mekanika kesehatan dalam konteks PAK pada perawat, dan menganalisis studi kasus PAK pada perawat. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Penyakit akibat kerja pada perawat. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang dikontrak terutama sebagai akibat dari pacanan faktor-faktor risiko yang timbul dari aktivitas kerja. Risiko penyakit akibat kerja yang dapat dialami oleh perawat secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penyakit menular seperti HIV, hepatitis, dan lain sebagainya, serta penyakit yang tidak menular seperti sindrom burnout dan musculoskeletal disorder. Kemudian diagnosis PAK. Diagnosis PAK bisa dilakukan dengan 7 langkah. Yang pertama menentukan diagnosis klinis, yang kedua menentukan faktor pacanan, yang ketiga menentukan hubungan faktor pacanan dan penyakit, yang keempat menentukan besaran pacanan, yang kelima menentukan faktor peranan individu, yang keenam menentukan faktor-faktor lain di luar pekerjaan, yang ketujuh menentukan diagnosis PAK. Upaya pencegahan PAK sendiri dibagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama, peningkatan kesehatan. Yang kedua, perlindungan khusus. Yang ketiga, diagnosis dini dan pengobatan secara segera. Yang keempat, membatasi kemungkinan cacat. Dan yang kelima, pemulihan kesehatan. Untuk ergonomi dan mekanika kesehatan, yang pertama ada ergonomi. Ergonomi adalah studi tentang berbagai aspek manusia yang ada dalam lingkungan kerja mereka. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan dengan memastikan kenyamanan, keselamatan, serta mencegah cedera atau gangguan kesehatan. Penerapan ergonomi antara lain posisi kerja atau posisi duduk dan berdiri, posisi kerja, tata letak tempat kerja, mengangkat beban. Next.
Yang kedua, mekanisme kesehatan. Mekanika kesehatan, mekanika tubuh atau body mekanik merupakan upaya untuk mengkoordinasikan sistem muskuloskeletal dan saraf pada individu. Mekanika tubuh yang benar diperlukan untuk mendukung kesehatan, mencegah kecacatan, dan menjaga kesehatan pasien maupun perawat atau tenaga kesehatan lain. Next. Untuk selanjutnya, di sini ada alur diagnosis dan tata laksana. Pada bagian tersebut dijelaskan bahwa pasien datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik sebagai penegakan diagnosis klinis. Setelah penegakan diagnosis klinis, langkah selanjutnya adalah melakukan diagnosis penyakit akibat kerja dengan menggunakan 7 langkah diagnosis akibat kerja atau okupasi. Langkah selanjutnya yaitu melakukan tata laksana kasus atau yang disebut sebagai penata laksanaan medis, dan apabila terdapat keraguan dalam melakukan penata laksanaan kasus, hal yang dapat dilakukan yaitu berkonsultasi dengan dokter spesialis okupasi. Baik, berikut adalah kasus yang akan kami bahas, yaitu Tuan B, 44 tahun, seorang perawat yang bertugas di sebuah rumah sakit mengalami demam dan batuk sejak tanggal 19 Juli 2020. Riwayat hipertensi, DM, penyakit jantung, penyakit paru kronis, dan penyakit autoimun disangka. Pada tanggal 24 Juli 2020, keluhan belum kunjung membaik. Foto toraks menunjukkan gambaran bronkitis kronis dan peningkatan LED. Tuan B dirawat di RS sebagai kasus suspek COVID-19. Pada tanggal 30 Juli 2020, Tuan B terkonfirmasi positif COVID-19. Setelah pemeriksaan laboratorium Research Transcription Polymerase Chain Reaction, SARS-CoV-2 menunjukkan hasil positif. Setelah menjalani perawatan selama 10 hari di rumah sakit, Tuan B mengalami perbaikan klinis yang signifikan tanpa gejala sisa dan dapat kembali bekerja seperti semula. Next. Tuan B bekerja di ruang ICU RS tipe B. Ruang kerja Tuan B berukuran 15 kali 18 meter, berpendingin lokal dengan 14 ranjang perawatan. Tuan B bertugas melakukan asuhan keperawatan seperti pemasangan ventilator dan lain sebagainya pada pasien dengan sistem kerja shift. Dalam menjalankan tugasnya, Tuan B menggunakan APD level 2, salah satu pasien pneumonia yang dirawat di ICU sejak 10 Juni 2020 terkonfirmasi COVID-19, dan salah satu rekan perawat juga terkonfirmasi positif COVID-19. Istri Tuan B juga dilaporkan melakukan kontak dengan pasien COVID-19 namun tidak menemukan gejala, dan hasil pemeriksaan laboratoriumnya menunjukkan non-reaktif. Selama bekerja, Tuan B membawa makanan sendiri, melepas APD di ruang pribadi, dan menggunakan sepeda motor untuk transportasi ke tempat kerja. Tidak ada riwayat bepergian keluar kota maupun luar negeri atau melakukan aktivitas lain yang beresiko tinggi terhadap penularan COVID-19. Baik, selanjutnya dari kasus di atas, maka kelompok kami menganalisis data sebagai berikut, yaitu di tanggal 19 Juli, di mana kami mendapatkan data-data fokus, data subjektifnya, yaitu klien atau pasien Tuan B mengeluh demam dan batuk yang tak kunjung membaik selama 5 hari. Lalu pasien juga mengatakan memiliki riwayat penyakit hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, penyakit paru kronis, dan penyakit autoimun disangka. Selanjutnya ada etiologi yang didapatkan, yaitu hipersekresi jalan napas, batuk tidak efektif sehingga menyebabkan infeksi saluran napas. Sehingga diagnosis keperawatan yang ditegakkan adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Next. Oke, selanjutnya analisis data dari Tuan B pada tanggal 24 Juli tahun 2020. Data subjektif didapatkan bahwa keluhan belum kunjung membaik selama 5 hari rawat inap. Lalu data objektifnya, foto toraks menunjukkan bronkitis kronis, terjadi peningkatan LED dan suara mengi atau ronci. Untuk etiologinya sendiri, terdapat hipersekresi jalan nafas sehingga stuktum berlebih di area bronchi dan infeksi saluran nafas, sehingga diagnosis keperawatannya bersihan jalan nafas tidak efektif. Oke, pada tanggal 30 Juli tahun 2020, didapatkan hasil data objektif bahwa hasil pemeriksaan CPR menunjukkan positif SARS-CoV-19-2.
Etiologinya infeksi saluran nafas dan diagnosis keperawatannya bersihan jalan nafas tidak efektif. Oke, selanjutnya ada intervensi yang dapat diterapkan pada kedua kasus yang sudah disebutkan di awal tadi. Intervensi ini dimulai pada tanggal 31 Juli tahun 2020. Yang pertama ada terkait diagnosis keperawatan. Untuk diagnosis keperawatannya sendiri adalah bersihan jalan tidak efektif, agen sputum yang berlebih disertai dengan tanda-tanda infeksi. Keluhan pasien adalah batuk dan demam sejak pertama kali masuk rawat inap hingga 10 hari ke depan dan ditunjukkan hasil fototoraks bronkitis kronis. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan tingkat kebersihan sekret meningkat dan infeksi menurun. Dengan kriteria hasil yang ingin dicapai, diantaranya batuk efektif, produksi sputum, dan juga demam menurun. Lalu untuk intervensi yang telah dilakukan sendiri, diantaranya ada pemantauan respirasi dan juga latihan batuk efektif. Lalu ada beberapa langkah yang juga dilakukan, diantaranya yang pertama ini terkait observasi, dilakukan monitor kecepatan aliran oksigen, monitor integritas mukosa hidung, dan juga monitor keefektifan pertukaran oksigen. Lalu untuk terapeutik, dilakukan untuk pembersihan sekret pada tempat yang banyak sekret, lalu tidak demam. Dan selanjutnya ada edukasi. Edukasi dilakukan ini adalah dengan mengajarkan untuk mengeluarkan sekret dengan pernafasan. Lalu untuk kolaborasi sendiri, dilakukan kolaborasi tambahan oksigen jika memang diperlukan, kolaborasi dengan obat antipiretik jika suhu tubuh pasien meningkat. Oke, selanjutnya ada intervensi yang dapat diterapkan pada kasus yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk intervensi ini sendiri dimulai pada tanggal 31 Juli tahun 2020. Yang pertama ada diagnosis keperawatan. Untuk diagnosis keperawatan dari kasus tersebut ada bersihan jalan nafas tidak efektif, agen sputum yang berlebihan disertai tanda-tanda infeksi, keluhan pasien batuk dan juga demam sejak pertama kali masuk rawat inap hingga 10 hari ke depan, dan ditunjukkan hasil fototoraks bronkitis kronis. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan tingkat kebersihan sekret meningkat dan infeksi menurun. Dengan kriteria hasil yang ingin dicapai, ada batuk efektif, produksi sputum, dan juga demam menurun. Lalu ada bentuk intervensi yang bisa dilakukan, yaitu pemantauan respirasi dan juga latihan batuk efektif. Bentuk intervensi ini juga dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama ini pada tahap observasi, yaitu dengan memonitor kecepatan aliran oksigen, monitor integritas mukosa hidung, dan monitor keefektifan pertukaran oksigen. Lalu ada terapeutik, yakni membersihkan sekret pada tempat yang banyak sekret, dan juga tidak demam. Lalu untuk tahap edukasi sendiri, pasien akan diajarkan untuk mengeluarkan sekret dengan pernafasan dalam. Lalu untuk bentuk kolaborasi, akan dilakukan kolaborasi tambahan oksigen jika memang diperlukan, dan juga kolaborasi dengan obat antipiretik jika suhu tubuh pasien meningkat. Untuk rasional, yang pertama ada mengetahui keadaan umum dan keluhan yang timbul pada pasien. Yang kedua ada mengetahui tindakan yang sesuai untuk diberikan kepada pasien. Yang ketiga, memberikan pengertian tentang terapi yang diberikan kepada pasien. Dan yang terakhir, untuk mempercepat proses penyembuhan pasien. Next. Oke, untuk selanjutnya apa ya? Ya, selanjutnya implementasi dilakukan pada tanggal 9 bulan 7 tahun 2020. Implementasi pertama memonitor tanda-tanda vital setiap beberapa jam sekali setelah pengobatan. Kedua, mengecek jumlah sekret yang dapat dikeluarkan dan kondisi pernapasan klien secara berkala. Tiga, menetapkan target efektivitas terapi berdasarkan skala yang ditarget. Empat, menjelaskan efek terapi dan efek samping obat. Lima, mengkolaborasikan pemberian oksigen jika kekurangan dan pemberian
antipiretik jika suhu tubuh meningkat. Evaluasi klien mengatakan bahwa keluhan awal masih sudah menurun. Setelah 10 hari setelah dirawat, hasil tes PCR menunjukkan klien negatif SARS-CoV-2. Masalah bersihan jalan nafas sudah teratasi. Intervensi dapat dihentikan. Dengan paraf Nurse Aulia. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Perawat merupakan salah satu pekerjaan dengan risiko yang dapat terkena penyakit akibat kerja. Faktor yang menjadi penentu ialah golongan fisik, golongan kimia, golongan biologis, golongan fisiologis, dan golongan psikologis. Menurut WHO, resiko akibat kerja yang dapat dialami oleh perawat secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni penyakit menular dan penyakit tidak menular. Penyakit menular dapat terjadi karena adanya kontak langsung dengan cairan tubuh pasien. Contoh penyakitnya yaitu HIV, hepatitis A dan B, TBC, dan COVID-19. Kondisi seperti beban kerja yang berlebihan, posisi kerja dan ergonomi yang buruk, serta didorong dengan gaya hidup yang tidak seimbang membuat seorang perawat dapat mengalami penyakit tidak menular seperti MSDS dan sindrom burnout. Perawat seperti prosedur atau cara teknis yang mampu menekan resiko akibat kerja sangat diperlukan, karena jika tidak segera diatasi akan menyebabkan persebaran penyakit pada perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Demikian presentasi penyakit akibat kerja pada perawat dari kelompok 2. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali saya ucapkan kepada kelompok 2 atas presentasinya. Itu saja yang dapat kami sampaikan atas presentasi tentang analisis penyakit akibat kerja pada perawatan. Kurang lebihnya maupun ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.